Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1921 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, Raja menolong perempuan Sunem. Demikian firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang, mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana, menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya, dan segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa konteks pada saat itu di Israel terjadi kelaparan 7 tahun, kelaparan hebat. Nah, Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa perempuan Sunem ini diselamatkan dari kelaparan hebat itu. Amin. Kita tahu bahwa perempuan Sunem ini pernah melayani Elisa dengan cara memfasilitasi semua pelayanan Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 37, nanti saudara baca. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bahas. Saudara dapat melihat dalam bagian firman Tuhan itu, bagaimana perempuan Sunem ini menopang pelayanan dari Nabi Elisa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini tentang perempuan Sunem ini. Yang pertama, bahwa orang yang murah hati pasti mendapat kemurahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7 berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Saya senang dengan terjemahan firman Allah yang hidup yang berkata begini, berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan,
karena mereka akan dikasihani. Haleluya. Saudara lihat perempuan Sunam ini. Dia orang yang murah hati. Dia orang yang baik. Dia orang suka menolong, suka memberi. Dia suka berbelas kasihan. Apalagi kepada hamba Tuhan. Pelayanan Tuhan. Oh haleluya. Dia sangat-sangat menopang. Makanya tidak heran. Di masa sulit, kelaparan, masa paceklik, Tuhan menyelamatkan perempuan Sunam ini. Karena perbuatan baiknya. Makanya selalu saya katakan, perbuatan baik kita sekarang, itu akan menolong kita ketika kita ada dalam situasi yang sulit. Tuhan akan ingat perbuatan baik kita. Dan di saat masa-masa sulit itu, Tuhan akan menolong kita. Amin. Selalu saya katakan begini, di saat kita berbuat baik, menolong orang, memfasilitasi, mendukung, mensupport pelayanan, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, di saat kita susah, di saat kita mengalami satu keadaan yang berat, Tuhan akan kirim orang untuk menolong saudara. Mungkin yang menolong saudara bukan orang yang saudara tolong, tapi yang pasti Tuhan akan kirim orang untuk menolong orang-orang yang murah hati, orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh belas kasih. Mereka akan dikasihani. Mereka akan dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang murah hati, orang yang baik hati, pasti dipelihara Tuhan. Amin. Orang yang baik, saudara, selalu saya ibaratkan sama seperti dengan menanam biji mangga. Dia tanam satu biji mangga. Dia akan bertumbuh, saudara, dan menghasilkan buah. Bukan lagi satu. Bukan lagi 10, 20, 100. Tidak. Setiap musim dia akan berbuah. Semakin banyak, semakin banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Satu kebaikan yang kita lakukan, itu ibarat satu biji mangga yang kita tanam. Dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Berjuta-juta kebaikan. Amin. Kalau kita tanam kebaikan, saudara, saya percaya, saudara, itu akan menghasilkan beribu-ribu, berjuta-juta kebaikan yang nantinya kita sendiri yang akan menikmatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya orang yang murah hati, orang yang berbaik hati, orang yang seperti perempuan Sunam, mensupport pelayanan hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, dan sebagainya. Mereka pasti dipelihara Tuhan. Di masa paceklik sekalipun, mereka dipelihara Tuhan. Amin. Orang yang bermurah hati, pasti diberkati Tuhan. Amin. Makanya saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menolong kita di satu hari nanti. Di masa-masa situasi kondisi sulit, kebaikan kita itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Lihat ayat 1 dan ayat 2. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Sudah lihat ayat 2. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Haleluya. Saudara lihat, perempuan Sunam ini taat pada apa yang dikatakan Elisa kepada dia. Dia langsung berkemas. Dia nggak berdebat. Dia harus kemana? Apa yang harus dia lakukan?
kepada Nabi Elisa? Tidak. Dia tidak berdebat, dia tidak protes, dia langsung bergerak. Dia langsung melakukan sebagai bentuk ketaatan dia kepada abdi Allah Elisa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kita belajar tentang ketaatan Abraham. Karena ketaatan dia pada firman Tuhan yang dia dengar dalam Kejadian 12 di sana. Untuk keluar, pergi dari rumah Bapa. Pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham mendengar suara itu. Dia langsung bergerak. Dia langsung melakukan. Dia langsung pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketaatan Abraham itu, Tuhan memperhitungkan Abraham. Amin. Di saat Tuhan meminta supaya anak yang dia miliki satu-satunya, yaitu Ishak, untuk menjadi korban bakaran, sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan, Abraham taat. Dia bawa anak satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dijadikan korban. Saudara, ketaatan Abraham diuji ketika dia hampir saja menyembelih anak satu-satunya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu kita belajar bahwa ketaatan Abraham diperhitungkan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati keturunan Abraham. Bahkan berkat Abraham itu ada sampai sekarang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan itu kita belajar orang yang taat pasti diberkati. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat. Apa yang sudah kita dengarkan dari hamba-hamba Tuhan mengenai perintah-perintah firman, mari kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau belajar tentang ketaatan itu betul-betul berat. Betul-betul harus menyangkal diri dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi percayalah, ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang ketidaktaatan, kita belajar dari Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak taat pada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir, mereka menderita. Saudara, ketika kita tidak taat pada Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan jatuh dalam dosa. Kita akan diusir keluar. Artinya kita tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita akan menderita. Saudara, mari kita mau belajar taat. Apa yang kita baca, dengarkan, kita renungkan. Kalau itu perintah Tuhan, lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar. Orang yang bermurah hati, orang yang taat, pasti tidak akan kehilangan hak-haknya. Saudara perhatikan ayat 3 sampai ayat 6 di sana berkata, dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Saudara perhatikan, selama 7 tahun itu dia meninggalkan rumahnya dan ladangnya. Nah, setelah dia kembali, mungkin dia melihat kok ada orang lain yang sudah tinggal di rumahnya dan menggarap ladangnya. Makanya dia datang kepada raja. Saudara, saya percaya segala yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan sudah atur. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin.
Lanjut ayat 4. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Ayat 5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu. Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Haleluya. Tadi saya katakan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Amin. Saudara lihat, perempuan ini ketika dia pulang dari perantauan karena masa paceklik 7 tahun kelaparan di Israel. Ketika dia kembali ke rumahnya, ada orang yang sudah menguasai rumahnya, ladangnya. Makanya dia datang meminta keadilan kepada raja. Saudara, saya percaya sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Pas raja menanyakan tentang apa yang dilakukan Elisa, tentang mujizat-mujizat di dalam kehidupan Elisa, Gehazi ada di sana dan menceritakan tentang kejadian perempuan Sunem ini, di mana dia nggak punya anak, diberikan anak. Kemudian beberapa tahun kemudian anaknya itu mati dan Elisa menghidupkan kembali anak perempuan Sunem itu. Baru saja dia bercerita, perempuan Sunem ini datang meminta keadilan. Saudara, disinilah waktu yang tepat buat perempuan Sunem itu. Amin. Ketika Gehazi sedang bersaksi, menceritakan tentang apa yang dilakukan Elisa, perempuan Sunem itu datang. Dan dia berkata, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu. Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Oh haleluya. Kesaksian Gehazi tentang mujizat yang dialami perempuan Sunem yang dilakukan Elisa diteguhkan oleh orang yang mengalami kesaksian itu sendiri, yaitu perempuan Sunem. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika raja mendengar bahwa cerita dari Gehazi tentang Elisa klop. Karena apa, saudara? Karena pelaku sejarahnya ada di situ, yaitu perempuan Sunem yang mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Ayat 6, perhatikan. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang yang bermurah hati, orang yang baik hati, taat, pasti tidak akan kehilangan hak-haknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa. 7 tahun dia tinggalkan harta miliknya. Di saat dia kembali, orang sudah menempati rumah dan ladangnya. Di saat dia datang ke istana meminta haknya, klop, ada Gehazi di sana sedang menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan kepada perempuan Sunem ini melalui Nabi Elisa. Dan terjadi. Kesaksiannya tepat, klop dengan apa yang diceritakan oleh Gehazi. Sehingga raja percaya. Raja mengembalikan apa yang menjadi hak dari perempuan Sunem ini. Raja mengembalikan hak-hak dari orang yang baik hati ini. Orang yang bermurah hati dan taat. Dia mendapatkan kembali hak-haknya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang murah hati akan mendapat kebaikan, akan mendapat kemurahan, akan mendapat pengasihan dari Tuhan. Saya percaya orang yang taat pada firman Tuhan, pasti hidupnya diberkati, dipelihara oleh Tuhan.
Dan saya percaya saudara, orang yang bermurah hati taat tidak akan kehilangan hak-haknya. Dia akan menerima kembali apa yang menjadi haknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan berkat-berkat sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.